soal ijazah itu, barulah Jokowi bergeming. Dan itu adalah salah satu pintu masuk kami untuk membongkar ijazah palsu Jokowi. Ijazah Jokowi itu palsu. Kalau hari ini Jokowi selalu mengelak menaruh ijazahnya di Polda Metro Jaya, menurut keyakinan saya itu Jokowi untuk menyembunyikan kepada khalayak ramai, kepada rakyat Indonesia. Memang Jokowi takut menghadirkan ijazahnya. Kalau memang Jokowi mempunyai ijazah palsu, mempunyai ijazah asli, pasti telah ditunjukkan dari awal. Logika kita berpikir, ketika dia takut menyampaikan ijazahnya itu, berarti dapat diduga keras ijazah Jokowi palsu. Bahkan Jokowi tidak punya ijazah. Oleh karena itu, kepada Polda Metro Jaya, Mabes Polri, jangan lagi mau mengikuti anjuran Joko Widodo. Joko Widodo itu harus ditangkap. Karena apa? Telah membohongi rakyat Indonesia selama 10 tahun bahkan lebih untuk berkuasa dengan ijazah palsunya. Jangankan hanya selembar kertas, membunuh orang saja Jokowi berani. Dapat dibuktikan dengan KM 50, Tanjuringan, KPPS dan lain-lain. Artinya Jokowi itu biadab, Jokowi itu pembohong. Saya tersangka hari ini di kasus ijazah palsu Jokowi. Saya bukan malah takut, tapi saya malah tantang Jokowi untuk hadir di pengadilan. Karena apa? Saya meyakini Jokowi tidak akan berani hadir di pengadilan. Karena apa? Telah dibuktikan kesekian banyak sidang-sidang di pengadilan, Jokowi tidak pernah hadir, tidak pernah berani menunjukkan ijazahnya. Artinya Jokowi memang pembohong, penipu, pemalsu ijazah. Jadi jangan ragu-ragu kepada pihak kepolisian untuk menangkap Jokowi. Jangan kami yang dijadikan tersangka. Padahal pelaku utama itu adalah Joko Widodo beserta relawan-relawannya dari aktivis kiri yang melakukan itu. Eko Panjol yang melakukan itu. Tonton. Jadi kami minta kepada Pak Prabowo Subianto, jangan ragu-ragu menangkap Joko Widodo. Kami kemarin tidak memainkan isu pemakzulan Prabowo Gibran, tapi kami tetap konsisten pada pemalsuan ijazah Jokowi yang kurang ajar, yang biadab. Jokowi membohongi hampir 200 juta rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para intel, para polisi, saya tahu kalian juga paham, kalian juga punya otak dan hati. Lihat saja ijazah di foto Jokowi itu, ijazah di foto itu berkumis, berkacamata. Tapi lihat, apakah hari ini Jokowi berkumis dan berkacamata? Hari ini kita kedatangan Mas Bambang Tri yang pernah ditahan Joko Widodo tanpa alat bukti, datang jauh-jauh dari Blora. Terima kasih Mas Bambang dan kawannya.
Mereka meyakini di Solo itu Jokowi sudah bermain dengan KPUD Solo yang saat itu dipimpin oleh Eko Panjul. Semua aktivis tahu Eko Panjul, aktivis kiri yang membawa Jokowi ke Jakarta. Saya dan kawan-kawan aktivis lainnya mencari, menginvestigasi bahwasanya Jokowi ijazahnya memang dibuat di Pasar Pramuka. Makanya sampai hari ini polisi tidak berani mencari celah itu ke Pasar Pramuka, ke Eko Sulistyo dan pembuat lainnya. Jadi kalau ada polisi yang berani mengkriminalisasikan kami, lihat kebenaran akan dibuka pada saatnya. Ketika kami terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kami akan tuntut Kapolrinya, kami akan tuntut Kapoldanya, kami akan tuntut institusi Polri lainnya. Karena apa? Karena polisi kami percaya akan bertindak adil, mengayomi masyarakat, tidak mendukung Jokowi, tidak dibawa ke tiak Jokowi yang bau asam. Jokowi Dodo, semoga Jokowi Dodo hari ini tonton. Jokowi pemalsu ijazah harus ditangkap, bukan hanya Jokowi, tetapi juga keluarganya, anak-anaknya, mantunya, karena mereka menikmati kebohongan Jokowi yang sampai hari ini, yang menguasai sumber daya alam negara ini, yang seharusnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, yang dimana hari ini rakyat kesulitan ekonomi, tapi Jokowi bagi-bagi uang terus. Artinya KPK harus panggil Jokowi, selidiki Jokowi, di mana duit 11.000 triliun itu, apakah di bunker, apakah disimpan di bank luar negeri. Jadi saatnya lagi kita tidak percaya dengan Jokowi, dan memang kita harus percaya. Karena apa? Sekali lagi saya bilang, Jokowi pembohong, pembuat ijazah palsu di Pasar Pramuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bang Rustam sebagai kawan dari acara ini. Dan sebelum orasi selanjutnya yang datang dari teman kita Mujahidah Lampung, Ibu Mary. Sebelumnya kami terangkan dulu, yaitu kami ini adalah tim pemburu ijazah. Kami sama dengan tim pemburu hantu. Kenapa samanya? Kami sama-sama mengejar yang goib, karena tidak ada yang kelihatan. Hantu pun goib, hanya kedengaran suaranya aja kan. Ada yang terkekang, kuntilanak, pocong, segala macam. Tapi tidak semua orang pernah melihat. Begitu juga dengan ijazah Jokowi, goib, karena ada disebut-sebut, tetapi tidak pernah ada yang melihat. Tidak pernah ada yang melihat bentuk dari ijazah Jokowi. Jadi saya di sini, kami mendukung pernyataan JK untuk Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Setuju? Jadi ini sekedar pembanding ya. Ini penting saya sampaikan. Tahun 1990, Vladimir Putin dianggap tidak memiliki ijazah. Sampai diproses, sebelum diproses dia tunjukkan ijazahnya. Itu gentleman, itu namanya negarawan. Roy Suryo dan kawan-kawan tuntut bongkar ijazah palsu Jokowi. Dosa Jokowi tak bisa dimaafkan. Pembukaan, selamat datang di channel Menyala News. Salam NKRI, harga mati. Hadirin sekalian, saudara-saudara sebangsa setanah air yang kami cintai di seluruh penjuru tanah air. Hari ini kita menyaksikan sesuatu yang sungguh membuktikan satu kebenaran yang tak akan pernah bisa dibungkam. Suara rakyat adalah suara kebenaran. Suara rakyat tidak akan pernah bisa dipadamkan, tidak bisa ditutup-tutupi, tidak bisa diabaikan begitu saja, sekalipun oleh mereka yang pernah memegang kekuasaan tertinggi di negeri ini. Di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di jantung ibu kota negara, di tempat yang seharusnya menjadi rumah rakyat, suara tuntutan bergema begitu keras, begitu lantang, begitu menyatu menjadi satu suara. Ribuan mulut berseru serentak, satu tuntutan yang tak bisa lagi ditunda, tak bisa lagi dielakkan. Bongkar sekarang juga. Ijazah palsu Jokowi harus dibuktikan, harus diperlihatkan kepada rakyat. Dan yang memimpin aksi besar ini, yang berdiri tegak di hadapan semua orang tanpa rasa takut, tanpa gentar sedikit pun, tak lain tak bukan adalah Bapak Roy Suryo beserta rekan-rekannya. Mereka datang bukan untuk membuat keributan, bukan untuk mencari sensasi, bukan pula karena dendam pribadi. Mereka datang membawa bukti,
membawa fakta, membawa catatan panjang tentang segala hal yang selama ini menjadi tanda tanya besar di hati rakyat. Mereka datang menyuarakan apa yang selama ini jutaan rakyat bisikan di mana-mana, namun tak kunjung mendapat jawaban yang jujur dan terbuka. Mereka datang menuntut satu hal yang paling mendasar, kejujuran. Lihatlah spanduk-spanduk besar yang mereka kibarkan. Tertulis dengan huruf-huruf yang tegas dan jelas, terbaca oleh siapa saja yang lewat. Dosa Jokowi tak bisa dimaafkan. Kalimat yang begitu berat, begitu menyentuh hati, dan begitu penuh makna. Dan di bawah tulisan besar itu, tertulis satu persatu tuduhan-tuduhan yang sangat serius, yang semuanya menimpa mantan Presiden Jokowi. Tuduhan yang bukan sekedar omongan kosong, melainkan hal-hal yang dirasakan langsung oleh rakyat selama bertahun-tahun. Pertama tertulis, kerusakan sumber daya alam yang sangat parah. Selama masa pemerintahan Jokowi, begitu banyak hutan yang gundul, begitu banyak tambang yang merajalela tanpa kendali, begitu banyak tanah rakyat yang berubah tangan menjadi milik sekelompok orang kaya dan pengusaha dekat. Sungai-sungai keruh, tanah longsor terjadi di mana-mana, lingkungan hidup rusak parah, dan rakyat yang tinggal di sana justru tidak mendapat keuntungan apa-apa. Sebaliknya, mereka kehilangan tanah, kehilangan sumber kehidupan, dan harus menanggung segala kerusakan itu sendiri. Siapa yang diuntungkan jika bukan mereka yang dekat dengan kekuasaan? Kedua tertulis, peraturan dibuat bukan demi kepentingan rakyat, melainkan demi kepentingan penguasa. Begitu banyak undang-undang dan peraturan lahir yang justru membebani rakyat kecil, yang mempersulit rakyat biasa, yang justru memberi kemudahan dan keuntungan kepada mereka yang punya kekuasaan dan uang. Seakan-akan hukum dan peraturan itu dibuat bukan untuk melindungi yang lemah, melainkan untuk melindungi yang kuat. Seakan-akan negara ini dikelola bukan untuk kepentingan seluruh rakyat, melainkan untuk kepentingan segelintir orang yang berkuasa dan orang-orang dekatnya. Inikah yang disebut pemerintahan yang adil dan makmur? Ketiga tertulis, pelemahan KPK hingga menjadi mandul dan tak berdaya. Lembaga yang dulu begitu ditakuti oleh para koruptor, yang dulu menjadi harapan rakyat untuk memberantas kejahatan uang negara, justru dikikis kekuasaannya satu persatu. Diubah undang-undangnya, dibatasi kewenangannya, hingga akhirnya tak mampu lagi bekerja secara maksimal. Banyak pejabat yang diduga korupsi berjalan bebas tanpa tersentuh. Banyak kasus besar yang seakan-akan berhenti di tengah jalan dan tidak pernah selesai. Rakyat pun bertanya-tanya, mengapa KPK dilemahkan begitu rupa? Apakah karena banyak orang-orang berkuasa takut jika KPK bekerja dengan jujur dan tegas? Dan di atas semua tuduhan yang begitu berat itu, kini muncul satu persoalan yang menjadi puncak dari segala kejanggalan. Satu persoalan yang membuat rakyat semakin yakin bahwa ada sesuatu yang besar yang selama ini disembunyikan, yaitu persoalan ijazah. Riwayat pendidikan yang hingga kini tak kunjung bisa dibuktikan keasliannya, yang terus-menerus ditunda-tunda perlihatkannya, yang terus-menerus diberi alasan-alasan yang tak masuk akal. Jika persoalan selembar kertas saja harus disembunyikan sedemikian rupa, lalu bagaimana rakyat bisa percaya pada segala urusan negara yang jauh lebih besar dan jauh lebih penting? Itulah sebabnya Roy Suryo dan rekan-rekannya turun ke jalan. Itulah sebabnya mereka datang ke depan gedung DPR. Itulah sebabnya mereka menyuarakan tuntutan ini dengan begitu lantang dan berani. Karena mereka sadar, jika seorang pemimpin tertinggi negara saja tidak jujur dalam hal yang paling mendasar seperti riwayat pendidikannya, maka tidak ada yang bisa menjamin kejujurannya dalam memimpin negara. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa semua kebijakannya dibuat demi rakyat. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kekuasaannya tidak disalahgunakan. Selama ini, begitu banyak alasan yang dikemukakan atas nama Jokowi ketika diminta memperlihatkan ijazahnya. Ada yang bilang ijazahnya sudah hilang. Padahal salinan pun tak pernah bisa dibuktikan keasliannya. Ada yang bilang nanti akan diperlihatkan, namun hingga kini tak pernah muncul juga. Ada yang bilang sudah diakui oleh lembaga terkait. Padahal lembaga terkait pun seakan-akan menolak memberikan bukti yang jelas dan terbuka kepada rakyat. Semua alasan itu akhirnya terdengar seperti omongan kosong belaka. Semakin ditunda perlihatkannya, semakin kuat dugaan rakyat bahwa memang ada yang ditutupi. Semakin ditutup-tutupi, semakin rakyat yakin bahwa ijazah itu memang tidak asli. Bahwa memang ada kebohongan besar yang selama ini disembunyikan. Maka Roy Suryo dan kawan-kawan berkata dengan tegas dan tak bisa ditawar lagi. Jangan memberi alasan lagi. Jangan menunda-nunda lagi. Jangan menyuruh rakyat menunggu tanpa kepastian. Jika ijazah itu benar-benar asli, perlihatkan. Tunjukkan dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Tunjukkan dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Biarkan lembaga yang menerbitkan memeriksa dan memverifikasi secara terbuka. Biarkan rakyat melihat dengan mata kepala sendiri. Jika memang benar dan asli, rakyat akan malu telah meragukan.
rakyat akan meminta maaf. Namun jika setelah semua ini masih juga tidak diperlihatkan, masih juga menolak, masih juga memberi alasan yang tidak masuk akal, maka rakyat berhak menyimpulkan sendiri bahwa memang palsu, bahwa memang ada yang ditutupi, bahwa selama ini rakyat telah dibohongi secara besar-besaran. Hadirin sekalian, mari kita pahami betapa pentingnya persoalan ini bagi seluruh bangsa dan negara. Ini bukan sekedar soal selembar kertas ijazah, bukan sekedar soal gelar atau pendidikan. Ini adalah soal kejujuran, soal kepribadian, soal keteladanan seorang pemimpin negara. Jika seseorang yang pernah duduk di kursi kepresidenan, jabatan tertinggi dan paling terhormat di negeri ini, ternyata tidak jujur dalam riwayat pendidikannya, jika ternyata ijazahnya tidak asli, jika ternyata ia tidak pernah lulus sebagaimana yang diklaim selama ini, maka sungguh dahsyat dampaknya bagi seluruh bangsa. Artinya, selama bertahun-tahun rakyat telah dipimpin oleh seseorang yang tidak jujur di halaman paling dasar sekalipun. Jika di soal ijazah saja ia berbohong dan menyembunyikan kebenaran, lalu bagaimana rakyat bisa percaya bahwa ia jujur dalam mengelola uang rakyat yang berjumlah ribuan triliun rupiah? Bagaimana rakyat bisa percaya bahwa ia jujur dalam membuat peraturan dan kebijakan yang menentukan nasib jutaan orang? Bagaimana rakyat bisa percaya bahwa ia tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan sendiri dan orang-orang dekatnya? Jika dasar saja sudah rusak, maka apa yang bisa diharapkan dari bangunan yang berdiri di atasnya? Itulah sebabnya tuntutan Roy Suryo dan kawan-kawan mendapat dukungan begitu luas dari berbagai kalangan. Bukan karena mereka memusuhi seseorang, bukan karena ada urusan pribadi, melainkan karena mereka mencintai negara ini. Karena mereka ingin negara ini dipimpin oleh orang-orang yang jujur, yang terbuka, yang tidak takut menunjukkan kebenaran, yang tidak menyembunyikan sesuatu dari rakyat. Karena mereka tahu, jika kebohongan dibiarkan menjadi teladan di puncak kekuasaan, maka rakyat pun akan kehilangan pegangan. Kepercayaan kepada negara akan runtuh, dan bahaya itu sungguh-sungguh mengancam masa depan seluruh bangsa. Lihatlah kembali tulisan di spanduk itu. Dosa Jokowi tak bisa dimaafkan. Mengapa dikatakan demikian? Karena jika semua tuduhan itu benar adanya, kerusakan alam yang parah, kebijakan yang memihak kepada penguasa, pelemahan lembaga penegak hukum, hingga dugaan pemalsuan ijazah, maka kerugian yang ditimbulkan sungguh luar biasa besarnya. Bukan kerugian satu orang atau satu keluarga saja, melainkan kerugian seluruh rakyat Indonesia. Kerugian yang harus ditanggung oleh kita semua, oleh anak-anak kita, hingga bertahun-tahun ke depan. Maka rakyat berhak menuntut pertanggungjawaban. Rakyat berhak menuntut kebenaran. Dan rakyat berhak menuntut kebenaran. Tidak boleh ada yang kebal hukum. Tidak boleh ada yang dilindungi hanya karena pernah berkuasa. Aksi besar ini berlangsung tepat di depan gedung DPR RI, tempat para wakil rakyat bersidang, tempat yang seharusnya menjadi tempat di mana suara rakyat didengar dan diperjuangkan. Maka kini giliran para anggota DPR. Apakah mereka akan mendengar suara rakyat yang begitu lantang ini? Apakah mereka akan melakukan tugas pengawasan yang dipercayakan kepada mereka oleh rakyat? Apakah mereka akan menyelidiki kebenaran dari semua tuduhan yang begitu serius ini? Terutama persoalan ijazah yang kini menjadi tuntutan paling utama dari rakyat? Rakyat menuntut agar DPR memanggil pihak-pihak yang terkait, meminta penjelasan secara terbuka, meminta bukti secara terbuka. Jika Jokowi merasa benar, datanglah ke DPR, tunjukkan bukti ijazahnya, jelaskan kepada rakyat. Jika lembaga pendidikan terkait merasa benar, tunjukkan arsipnya secara terbuka. Jangan menolak, jangan memberi alasan bahwa itu rahasia negara atau rahasia pribadi. Karena ini menyangkut kepercayaan rakyat kepada pemimpin negara. Ini menyangkut kehormatan negara, maka rakyat berhak tahu. Rakyat berhak mendapat penjelasan yang jujur dan terbuka. Namun jika DPR pun diam saja, jika tidak ada yang berani menyelidiki, jika tidak ada yang berani menuntut bukti, jika semua ini dibiarkan berlalu begitu saja tanpa jawaban yang memuaskan rakyat, maka rakyat akan menyimpulkan sendiri bahwa memang ada sesuatu yang ditutupi, bahwa memang ada sesuatu yang ditutupi, bahwa kekuasaan masih bisa menutupi kebenaran, dan itu sungguh berbahaya bagi masa depan bangsa. Karena itu berarti di negeri ini kebenaran bisa dibungkam oleh kekuasaan, dan kejujuran bisa dikalahkan oleh kekuatan. Hadirin sekalian, saudara-saudara yang kami cintai, jangan pernah menyerah, jangan pernah diam. Teruslah bersuara, teruslah menuntut kebenaran, karena kebenaran pada akhirnya pasti akan menang. Sekalipun ditunda-tunda, sekalipun ditutup-tutupi, sekalipun dilindungi sedemikian rupa, kebenaran tidak akan pernah mati. Ia akan terus hidup, akan terus bergema, dan pada akhirnya akan terungkap sepenuhnya. Tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Tidak ada yang bisa menyembunyikan kebenaran untuk selamanya.
Kepada Bapak Roy Suryo dan rekan-rekan yang telah berani berdiri di garis depan menyuarakan kebenaran, kami ucapkan terima kasih. Kami bangga pada kalian. Kalian membuktikan bahwa masih ada orang-orang yang berani bicara demi kebenaran, yang tidak takut pada ancaman, yang tidak takut pada kekuasaan, yang tetap berdiri tegak membela kehormatan bangsa. Tetaplah teguh pendirian, teruslah memperjuangkan kebenaran. Seluruh rakyat yang menginginkan kejujuran ada di belakang kalian. Kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita pantau terus perkembangan ini. Mari kita terus bersuara. Mari kita terus menuntut kebenaran. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah dibujuk dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Jangan diam saja ketika melihat sesuatu yang tidak beres. Karena kebenaran tidak akan datang dengan sendirinya. Ia harus diperjuangkan, harus dituntut, harus diperjuangkan bersama-sama oleh kita semua. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Tetap ikuti channel Menyala News karena kami akan terus memantau setiap perkembangan yang terjadi dan akan terus menyampaikannya kepada Anda semua secara jujur dan apa adanya. Jangan lupa untuk terus menjaga persatuan di antara kita, karena persatuan adalah kekuatan terbesar yang kita miliki untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Tetaplah berdoa, tetaplah bersatu, dan teruslah berjuang demi Indonesia yang lebih jujur, lebih adil, dan lebih sejahtera untuk semua anak bangsa. Salam NKRI. Harga mati. Apakah naskah ini sudah cukup panjang sesuai harapan Anda, atau ada bagian tertentu yang ingin diperluas lagi? Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran pengamat krusial, platform analisis independen tempat kita membedah realitas di balik narasi dan menguji kebenaran di balik retorika politik tanah air. Hari ini kita tidak sedang membicarakan isu politik biasa yang akan hilang dalam waktu 24 jam. Kita sedang membahas sebuah peristiwa yang berpotensi menjadi salah satu catatan paling krusial dalam sejarah hukum modern Indonesia. Dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai isu pinggiran, teori konspirasi, bahkan hal tabu untuk disentuh, kini secara resmi telah bergeser dari sekedar di kursus publik media sosial menuju meja pemeriksaan aparat penegak hukum. Kehadiran beliau di Polresta Surakarta untuk menjalani pemeriksaan selama 3 jam dengan menjawab puluhan pertanyaan penyidik bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah sebuah presiden hukum yang sangat serius. Di satu sisi, ini adalah pembuktian atas asas equality before the law. Bahkan tidak ada satupun warga negara, bahkan seorang mantan presiden sekalipun yang berdiri di atas hukum. Namun di sisi lain, ini adalah ujian terbesar bagi kredibilitas institusi kepolisian, kejaksaan, hingga kehakiman kita. Sebelum kita membedah anatomi kasus ini secara mendalam, mulai dari aspek forensik, dokumen, hingga dampak politik terhadap pemerintahan masa depan, silakan klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan berikan like sebagai bentuk dukungan terhadap jurnalisme warga kritis dan independen. Sahabat pengamat krusial, mari kita bedah kasus ini secara dingin dan objektif tanpa tendensi politik praktis. Secara hukum, secara pidana, pembuktian dokumen yang diduga palsu tidak bisa didasarkan pada asumsi atau persepsi publik belaka. Langkah awal yang diambil oleh pihak pelapor dengan mensyarat verifikasi dokumen legilis. Secara hukum, acara pidana pembuktian dokumen yang diduga palsu tidak bisa didasarkan pada asumsi atau persepsi publik belaka. Langkah awal yang diambil oleh pihak pelapor dengan menyasar verifikasi dokumen legalisasi yang ada di Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah langkah taktis yang konstitusional. Mengapa demikian? Karena dokumen yang diserahkan ke KPU merupakan dokumen negara yang digunakan sebagai syarat formil keabsahan seorang calon presiden untuk maju dalam kontestasi pemilu. Jika kita merujuk pada analisis kerap ditemukan oleh para pakar telematika dan forensik, termasuk analisis kritis dari Roy Suryo, titik krusial penyelidik ini terletak pada dua aspek. Aspek yang pertama, konsistensi administratif. Adanya sorotan tajam mengenai perbedaan ciri fisik, format penulisan, hingga gaya tanda tangan dekan serta rektor pada salinan dokumen ijazah yang digunakan dalam berbagai konsentrasi politik. Sejak pemilihan wali kota Solo tahun 2005, pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012, hingga pemilihan presiden. Aspek yang kedua, uji laboratorium forensik kriminalistik. Untuk membuktikan sebuah dokumen otentik atau palsu, genuine or forged,
Penyidik kepolisian mutlak harus melibatkan laboratorium forensik. Pengujian ini tidak hanya memeriksa tanda tangan secara visual, melainkan juga menguji jenis kertas, usia tinta, hingga teknologi cetak yang digunakan pada tahun ijazah tersebut diterbitkan. Disinilah letak pertaruhannya. Bagi para pendukung pemerintah, pemeriksaan ini adalah langkah komparatif dari Bapak Joko Widodo untuk mengakhiri fitnah yang telah berlarut-larut. Namun bagi oposisi dan kelompok kritis, ini adalah momentum emas untuk membuktikan apakah hukum di Indonesia benar-benar buta warna atau justru masih bisa ditekan oleh relasi kuasa. Namun, dinamika ini tidak bergerak di ruang hampa. Di luar ruang sidang dan kantor polisi, ada satu faktor determinan yang tidak bisa diabaikan oleh para pembuat kebijakan, yaitu pergeseran kesadaran publik. Kita sedang menyaksikan lahirnya generasi baru, generasi muda yang tumbuh dengan akses internet tanpa batas, yang tidak lagi bisa disuapi oleh narasi tunggal dari media konvensional atau rilis pers formulitas pemerintah. Kemampuan berpikir kritis atau critical thinking anak muda hari ini sangat luar biasa. Mereka sangat akrab dengan data, fasih melakukan penelusuran digital atau digital audit, dan memiliki standar moral yang tinggi terhadap para pemimpinnya. Bonus demografi yang sering digambarkan akan menjadi bencana jika tidak diimbangi dengan kepastian hukum dan pemerintah yang bersih atau good governance. Ketika anak muda melihat adanya standar ganda dalam penegakan hukum, disitulah bibit ketiadaan, kepercayaan atau distrust terhadap negara mulai tumbuh subur. Tuntutan publik hari ini sebenarnya sangat sederhana, transparansi tanpa retorika. Mengapa penyelesaian kasus administrasi seperti ini harus berbelit-belit dan memakan waktu bertahun-tahun jika solusinya sangat mudah? Cukup dengan membuka dokumen asli, memverifikasinya bersama para ahli independen di ruang terbuka. Maka polemik ini akan selesai dalam hitungan jam. Sikap menutupi atau membuat proses hukum menjadi rumit dan birokrasi justru hanya akan memperkuat kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Sebagai pengamat, kita juga harus mendengarkan denyut nadi masyarakat yang terekam di ruang digital. Mari kita ulas beberapa sudut pandangan krusial dari masyarakat. Banyak warga yang menyuarakan rasa jenuh yang mendalam. Mereka merasa lelah karena energi bangsa ini terus terkuras untuk urusan polemik administratif yang tidak kunjung usai. Sementara di saat yang sama, rakyat kecil harus berjuang bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi. Di sisi lain, publik juga menaruh harapan yang sangat besar sekaligus skeptis kepada para penegak hukum. Ada kekhawatiran nyata di tengah masyarakat bahwa lembaga peradilan kita rentan terhadap pengaruh kekuasaan atau materi. Komentar-komentar yang menuntut kejujuran dari para hakim dan akademisi perguruan tinggi menunjukkan betapa rindunya rakyat Indonesia akan sosok pemimpin dan penegak hukum yang memiliki integritas moral absolut, yang takut pada hukum Tuhan dan sejarah, bukan kepada kuasa sesaat. Ini adalah alarm keras bagi sistem peradilan kita. Jika kasus ini diselesaikan dengan cara yang dinilai tidak transparan atau sekedar formalitas belaka, maka jurang pemisah antara kepercayaan rakyat negara akan semakin melebar. Sahabat pengamat krusial, pada akhirnya sejarah akan selalu mencatat siapa saja yang memilih berdiri di sisi kebenaran dan siapa yang memilih berlindung di balik tameng kekuasaan. Kasus dugaan ijazah palsu ini bukan lagi sekedar kasus hukum individu bernama Joko Widodo. Ini adalah bermutasi menjadi ujian fundamental bagi konstitusi kita, sistem peradilan kita, dan kualitas demokrasi kita. Sebuah bangsa tidak akan pernah menjadi bangsa yang besar jika pondasi hukumnya dibangun atas kompromi politik dan kebohongan yang dipelihara. Kita semua mendambakan Indonesia yang adil, makmur, dan berintegritas. Sebuah negara yang ramah bagi rakyatnya, tegas kepada para koruptor, dan jujur dalam sejarah. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan beberapa komentar dari netizen kita. Dari Eno Sumarno, masalah ijazah sampai berlarut-larut, makin ruyem, hukum sudah rusak, tidak bisa dipercaya lagi, parah. Dari Deden Kurnia, sudah kuduga pastilah
Kamu pemenangnya, dibuat lama dan bertele-tele. Lanjutkan perjuangan kalian, rakyat tetap monitor. Mariose, hukum di Indonesia ini ruwet, saking banyaknya pengkhianatan di negara ini. Mocharjir, yang paling pokok dan penting, para penegak hukum berani tidak untuk menghukumnya. Suryono, penegak hukum, ayo penjarakan siapapun orangnya yang melanggar hukum harus dipenjara. Laili Laila, biar menjadi jerah. Agam Maulana, penjajahan Jack sekeluarga harus dilawan sampai titik darah penghabisan. Merdekalah negeriku. Alwi Wiyanto, rakyat udah tahu mana yang benar mana yang salah, nggak usah mencemarkan nama baik orang. Abdul Hakim Tamonsang, banyak kejanggalan dalam fotokopi ijazah Jokowi. Hakim dan kepolisian tanggung jawab dunia akhirat. Dudun, kasus ijazah udah beres, nggak ada yang menang dan kalah karena sama-sama degelan. Unang Wijaya, secepatnya tikus goreng-goreng dihukum seberat-beratnya. Dari Google Mama, beranikah pejabat memenjarakan? Kalau tidak berani, rakyat akan bergerak. Lilik Musriantum, semoga ada penegak hukum yang jujur, amanah demi bangsa dan negara. Bida membedakan fotonya sangat berbeda dengan Jokowi. Enin Solihin, penutupnya baja susahlah pasti. Sutrisno, sudah terang benderang ijazah Jokowi palsu, cuman tunggu waktu yang tepat saja. Airohimat, polisi jaksa hakim sama-sama kena suap, siap-siaplah kebalikan, kita lihat apa yang akan terjadi. Dari Bapak Bambang, rakyat jelata menilai pemerintah sekarang banyak omong. Bambang Triyono, nggak bakal menang, Kapolri pecat dulu baru menang. Papahnya Fandi, kerupuk udang dengan kerupuk ubi nampak sama nyata, beda kawan. Nggak timin, usut tuntas. Mudza Soleh, Allahu Akbar, bangkit melawan ketidakadilan, kedustaan, kedunguan, kepalsuan, seret ke pengadilan. Dari Haidar Rahib, yang melindungi SMG dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puadopo, orang rakus turun dari mobil Innova, pret. Solicin, sudah waktunya negara hukum di negara ini harus betul-betul adil dalam keadilan untuk rakyat Indonesia. Kita rakyat hanya ingin melihat sampai di mana hukum dan penegak hukum memperlakukan penegakan hukum yang adil untuk rakyat semua, termasuk presiden baik mantan presiden. Kalau presiden dan wakil presiden diberikan kekebalan hukum, maka buat apa negara ini disebut negara hukum? Kalau antara presiden dan wakil presiden dengan rakyatnya lebih, rakyat membuat hukum sendiri, siapa yang mau disalahkan dan siapa yang rugi, semua akan menanggung rugi dan mau jadi apa. Dari Sunario Wibowo, Jokodok harus diadili. Surat Mangaruda, doa dari segenap rakyat Indonesia, semoga kebohongan terungkap. Warsiti Mukisin, hanya orang-orang PA yang percaya tanpa bukti nyata. MC Wartono, rakyat yang masih merasa Jokowi presidennya sudah ngikut ke Solo. Arwah kemana Jokowi pergi, ikuti dan otak pemikirannya, jangan lagi percaya sama Allah. Safawiari, masalah ijazah Jokowi nggak bakal ada habisnya sebelum Gibran jadi presiden, dan nggak ada yang bisa menangkap Jokowi dan mengadilinya kecuali rakyat secara langsung. Karena semua yang terjadi selama ini adalah sandiwara politik yang diciptakan untuk membuat negara ini gaduh, untuk mengalih perhatian publik yang suka dengan tontonan.
Baik teman-teman, mungkin cukup dari komentar-komentar yang sudah kita bacakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi lainnya yang akan segera kita bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam NKRI.